Halo teman-teman semua, pada video kali ini kita akan membahas tentang struktur portal sederhana. Jadi struktur portal itu merupakan struktur yang terdiri dari elemen balok dan kolom yang dihubungkan secara monolit, sehingga ketika balok diberikan atau terdapat gaya aksial atau gaya vertikal, maka balok ini nanti ketika dilutan di hubungannya akan menjadi terkekang atau tidak bisa berrotasi secara bebas. Nah, kemudian begitu juga ketika sebuah struktur portal diberikan gaya horizontal dan gaya vertikal, karena tadi hubungan antara balok dan kolom dibuat secara terkekang atau monolit, kemudian untuk tumpuannya juga dianggap terjepit, jadi ya hubungan antara kolom ke tanah dianggap terjepit sehingga membuat struktur portal ini menjadi cukup stabil ketika menerima beban horizontal maupun vertikal. Nah, jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa dengan monolitnya hubungan antara balok dan kolom, dan begitu juga hubungan kolom dan tanah yang di sini yang dianggap terjepit membuat struktur portal menjadi cukup stabil saat menerima beban vertikal dan horizontal. Nah, struktur portal yang ini termasuk kategori struktur statis tak tentu. Kenapa? Karena di sini terdapat 6 reaksi yang belum diketahui, 6 reaksi di tumpuannya. Kita tahu sebelumnya bahwa untuk tumpuan dengan terjepit itu bisa menahan atau memiliki 3 reaksi, yaitu reaksi vertikal, reaksi horizontal, dan juga momen, sehingga di sini terdapat 6 reaksi karena memiliki 2 tumpuan yang tipenya adalah jepit. Nah, dengan terdapatnya 6 reaksi, meskipun struktur ini cukup stabil, tetapi kita tidak bisa untuk menyelesaikannya dengan menggunakan prinsip keseimbangan, di mana syaratnya terdapat minimal atau maksimal, maksudnya terdapat 3 reaksi yang tidak diketahui atau yang belum diketahui. Ketika lebih dari 3 reaksi tumpuan yang belum diketahui, maka kita tidak bisa menyelesaikannya dengan menggunakan prinsip keseimbangan atau statis tertentu, tapi harus dianalisis dengan statis tak tentu. Nah, analisis statis tak tentu ini akan kita bahas pada semester selanjutnya setelah menyelesaikan yang statis tertentu ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar bisa tetap menganalisis struktur portal ini dengan menggunakan prinsip keseimbangan. Nah, jadi di sini dijelaskan agar dapat tetap mempertahankan struktur portal yang cukup stabil seperti yang sebelumnya tadi dan bisa dianalisis dengan menggunakan prinsip keseimbangan, maka tumpuan dari portal tersebut bisa kita ganti dengan sendi dan roll. Jadi yang tadi sebelumnya tumpuannya di sini jepit-jepit, maka untuk bisa menerapkan prinsip keseimbangan, maka kita bisa mengganti tumpuannya dengan sendi dan roll, atau tumpuan ini merupakan kondisi yang ekstrim ketika diberikan beban dibandingkan dengan kondisi di mana tumpuannya terjepit. Nah, jadi di sini dengan adanya tumpuan sendi dan roll, sehingga reaksi yang belum diketahui tidak lebih dari 3. Kita ketahui bahwa di sendi ini bisa menghasilkan reaksi vertikal dan reaksi horizontal. Kemudian yang di tumpuan roll itu hanya reaksi vertikal saja. Jadi di sini terdapat 3 memenuhi untuk melakukan analisis secara statis tertentu atau menggunakan prinsip keseimbangan. Oke, nah kemudian ini adalah gambar gaya-gaya dalam dari portal sederhana. Jadi kita sudah sepakati tadi untuk tumpuannya kita buat adalah sendi dan roll agar bisa dianalisis secara statis tertentu. Meskipun kenyataannya di lapangan itu adalah jepit-jepit ya, jadi pondasi itu dibuat terjepit di dalam tanah. Oke, jadi di sini adalah ilustrasi gaya-gaya dalam portal sederhana. Jadi untuk poin pertama, akibat beban titik atau beban terpusat yang ada di sini, maka akan terdapat reaksi vertikal di ujung-ujung balok. Jadi di sini ada beban, maka ketika balok ini diberikan beban titik, maka nanti akan terjadi reaksi vertikal di ujung-ujung baloknya. Kemudian karena ujung-ujung balok tidak memiliki tumpuan,
maka reaksi di ujung balok disalurkan ke kolom sebagai gaya aksial. Nah, di sini kan tidak ada tumpuan ya, dukungan yang menahan, sehingga beban yang tersalurkan di balok ini disalurkan lebih lanjut ke kolom seperti ini. Nah, sehingga ketika beban dari balok ini disalurkan ke kolom, maka nanti akan terjadi reaksi di ujung kolom ini di titik A dan titik B sebesar gaya yang diteruskan yang terdapat di ujung-ujung balok ini. Kemudian selanjutnya, akibat ujung-ujung balok yang dibuat monolit, jadi terkekang ya di sini teman-teman, menyebabkan ujung balok ini tidak dapat berotasi secara bebas, jadi kan terikat ya, terkekang gitu. Dan karena terkekang tersebut, maka akan terjadi momen lentur sebesar MB, jadi akan terjadi nanti momen balok di sini di ujung-ujung ini. Kemudian, mengingat syarat keseimbangan struktur, di mana jumlah momen di suatu titik sama dengan 0, maka di ujung kolom, di sini di titik C dan di D ini, akan ada momen sebesar MK yang sama dan berlawanan arah dengan momen balok di sini. Jadi karena syarat kita keseimbangan itu adalah sigma gaya atau momen di suatu titik harus sama dengan 0, maka besaran momen yang ada di balok itu sama dengan besaran momen yang ada di kolom ini dengan arah yang berlawanan. Kemudian, karena tumpuan di titik A dan di titik B ini adalah sendi dan roll, maka di ujung kolom ini nanti di kolom ini dapat berotasi, tidak terkekang seperti ini, maka nanti momennya akan sama dengan 0. Atau kita juga tahu untuk reaksi tumpuan ini, untuk tumpuan sendi tidak bisa bereaksi atau menghasilkan momen, begitu juga untuk roll, sehingga nanti momen di sini akan sama dengan 0. Oke, itu tadi untuk pengantar awal dari struktur portal. Sekarang kita coba masuk contoh bagaimana menganalisis struktur portal. Kita awali dengan menentukan reaksi tumpuan terlebih dahulu. Nah, di sini ada gambar sebuah struktur portal yang terdiri dari beban merata dan beban titik secara horizontal. Kemudian di sini ada 4 titik A, B, C, D dengan bentang lebarnya adalah 4 meter, kemudian tingginya juga 4 meter. Nah, di sini instruksinya kita mulai saja yang poin 1 dulu untuk menentukan reaksi tumpuannya. Maka untuk melakukan analisis reaksi tumpuan pada portal ini secara umum sama saja dengan analisis struktur balok sederhana, di mana kita untuk awalnya menggunakan sigma momen di A sama dengan 0, maka kalau kita meninjau sigma momen di titik A ini sama dengan 0, maka kita mulai dari kanan. Maka kita di sini ada reaksi vertikal D di titik D, sejarak dari D ke A adalah 4 meter. Maka di sini momen di A adalah min 4 RD dikalikan dengan 4 jaraknya. Kenapa negatif? Karena ini ke titik A, kalau kita putar ke sini maka dia berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian di sini juga ada gaya P. Nah, P di sini bagaimana menentukan jaraknya ke titik A? Biasanya kan kita yang vertikal seperti ini. Nah, ini sama saja teman-teman. Jadi yang dihitung jaraknya adalah dari titik ini ke, kita tarik garis lurus misalnya A di sini, maka karena ini tingginya sama, maka jarak dari P ke A ini adalah sama dengan dari P ke D ya, karena ini linear. Jadi adalah 2 meter. Maka di sini 2 meter. Nah, kenapa di sini dia bernilai negatif? Karena kita lihat arah perputarannya. Di sini ke arah titik A tadi ya. Maka kalau kita lihat dia bergerak ke kiri, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian kita lihat ada lagi gaya, yaitu ada resultan akibat beban merata, di mana ke titik A adalah kalau kita ini ke arah kanan. Kemudian bagaimana menentukan jaraknya, jadi tinggal kita tarik garis lurus ke bawah, kita lihat jaraknya sini ke sini berapa. Nah, jika kita tarik lurus ke bawah, maka jarak R ini ke titik A adalah 2,5 meter dari 4 ini. Nah, setelah kita masukkan nilai P-nya, kita masukkan nilai resultannya, di mana untuk beban terbagi merata adalah Q dikali L, maka kita peroleh nilai reaksi vertikal di titik D ini adalah sebesar 1,5 ton. Nah, kemudian setelah kita mengetahui RPD, kita coba lagi menentukan nilai reaksi vertikal di titik A ini,
dengan melakukan analisis momen di titik D ini sama dengan 0. Maka kita mulai dari di sini, berarti RPA ke titik D, karena ini searah dengan arah jarum jam, maka dia positif. Jadi RPA dikali 4, kemudian dikurangi dengan R, sama saja tadi, kita tarik garis lurus, kemudian kita cari jarak dari R ke titik D ini juga 2 meter. Nah, karena ini arahnya berlawanan dengan arah jarum jam, maka negatif R dikali 2. Kemudian kita juga di sini terdapat nilai P, kita arahkan lagi ke titik D, jadi masih sama. Arahnya kita coba di sini masih ke kiri, jadi berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi negatif P2, kita tarik garis lurus, kemudian ke sini, kemudian tinjau jarak dari sini ke sini adalah masih sama 2 meter, karena tinggi dari titik elemen batang AB dan DC-nya sama. Jadi P dikalikan dengan 2 minus karena negatif, karena berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga kita juga bisa memperoleh nilai untuk reaksi vertikal di A ini adalah sebesar 6,5 ton. Nah, setelah kita peroleh nilai reaksi vertikal di A dan di D, sekarang kita coba kontrol dengan menjumlahkan semua gaya yang arahnya secara vertikal. Maka yang vertikal di sini adalah R dan ada juga RVA dan RVD. Sedangkan yang P ini adalah secara horizontal. Maka RPA dijumlahkan harus sama dengan 0. Di sini kita jumlahkan dan hasilnya sudah 0. Maka perhitungan RVD dan RPA kita sudah benar. Nah, kemudian selain menentukan sigma gaya vertikal, juga di sini terdapat reaksi secara horizontal akibat adanya gaya P sebesar 5. Maka besar RAH ini sama dengan gaya yang terjadi. Jadi di sini ada aksi sebesar 5 ton, maka juga akan bereaksi sebesar 5 ton. Seperti itu. Jadi ini ada satuannya ton ketinggalan. Oke, jadi ini adalah contoh bagaimana menentukan reaksi tumpuan pada struktur portal sederhana.